Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan membacakan biodata pemateri. Nama daerah, nama panggilan Ninu. Tempat tanggal lahir Lampung 9 Juni 1969. Alamat Jalan Durian nomor 28 Yosomulyo. Kontak person 73589223. Hobi memasak. 1980. SMP Wonogiri tahun 1983. SMEA Wonogiri tahun 1987. S1 Universitas Muhammadiyah Metro 1992. Pengalaman organisasi Aisyah. Nasihat Aisyah. Moto selalu ceria dan bahagia dengan kondisi apapun. Pesan tetap semangat walau belajar daring. Metro 13 Juli 2020. Pemateri Harnino. Untuk waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun Alhamdulillahirrabbilalamin, pada pagi hari ini kita bisa melaksanakan vertasi hari yang kedua. Walaupun kita laksanakan secara daring, Ibu harap kalian tetap semangat. Sebelumnya Ibu ucapkan selamat datang untuk kalian semua di kampus tercinta kita ini, di kampus yang kita sayangi ini, yang nanti akan membimbing Anda, mencetak Anda menjadi kader-kader, terutama kader Muhammadiyah, sehingganya nanti Anda itu kalau sudah lulus dari sini bisa bermanfaat ilmunya di masyarakat sekitar Anda. Untuk itu di sini sebelumnya Ibu mau perkenalkan diri dulu. Nama Ibu Harnino. Ibu biasa dipanggil oleh anak-anak Ibu Ninu. Kemudian di sini Ibu mengampu mapel akuntansi kejuruan atau produktif di bidang akuntansi keuangan lembaga, yang nanti kalau yang prodi AKL insya Allah kita ketemu ya. Itu sementara mungkin perkenalan Ibu cukup aja, nanti untuk lebih detailnya kalau kita sudah ada kesempatan untuk tatap muka, kita perkenalan lebih detail lagi. Dan tentunya juga Ibu juga pengen kenal terhadap Anda semuanya. Walaupun kemarin selayang pandang sepintas kita pernah bertemu di halaman sekolah ini untuk pembukaan vertasi, tapi ya kita baru sepintas saja. Nanti insya Allah kita doakan mudah-mudahan kondisi ini cepat membaik ya, cepat membaik, cepat bagus, sehingganya semua yang ada terutama di Metro, Bandar Lampung dan terutama luasnya di Indonesia, semua kita menuju zona hijau, sehingga kita akan kembali lagi beraktivitas seperti biasanya. Kita akan bertemu, saling komunikasi, kalau ada kesulitan langsung bisa berinteraksi dengan guru, dengan sesama teman dan sebagainya. Jadi kita sama-sama berdoa ya nak, mudah-mudahan kondisi ke depan ini segera membaik. Amin. Kemudian di sini Ibu akan menyampaikan sekilas saja materi tentang kejuruan, atau lebih tepatnya itu jurusan-jurusan yang ada di sekolah kita. Jadi sekolah kita ini sekolah yang membidangi di bisnis manajemen dan teknologi. Jadi kita punya bisman atau bisnis manajemen, dan kita juga punya teknologi. Karena SMK di era sekarang ini itu
ada bisa bisnis manajemen bergabung dengan teknologi. Kalau zaman ibu dulu itu namanya bukan SMK nak, namanya SEMEA. Maka ada bedanya antara SEMEA dengan STM. Jadi kalau STM itu ya teknologi, kalau SEMEA itu ekonominya gitu. Tapi di era sekarang ini sudah bisnis manajemen bisa juga campur dengan teknologi. Jadi teknologinya kita yang sekarang ini ada 2, bisnis manajemennya kita ada 4 atau 5 gitu. Nanti akan Ibu kenalkan satu persatu. Jadi itu jurusan-jurusan yang ada di sekolah kita nanti. Jadi itu tadi ya, kita itu ada di Bisman dan teknologi. Bisnis manajemen dan teknologi. Kemudian yang barangkali per kelompok dulu, yang bisnis manajemen itu yang perlu Ibu kenalkan. Prodi kita, jurusan kita, atau biasa disebut kalau di kurikulum itu kompetensi keahlian kita yang ada di SMK Muhammadiyah 1 Metro ini, yang bisnis manajemen itu yang pertama itu akuntansi keuangan dan lembaga. Akuntansi keuangan dan lembaga atau biasa disingkat dengan AKL. Jadi nanti kalau kepanjangan kita nyebutnya jurusan apa? AKL gitu aja. Jadi akuntansi keuangan dan lembaga atau AKL. Nah, barangkali di antara kalian itu kan juga sudah ada yang memilih jurusan itu. Untuk itu nanti ya kita tekuni jurusan itu, akuntansi keuangan dan lembaga itu. Nah, bidang-bidang yang akan kita kenalkan di akuntansi keuangan dan lembaga itu ya masalah-masalah pembukuan, ya nak ya. Masalah pembukuan, baik pembukuan itu manual maupun pakai aplikasi. Manualnya ya pembukuan manual biasa. Terus aplikasinya ya tentunya pakai komputer, kan seperti itu. Kemudian yang kedua itu OTKP, otomatisasi dan tata kelola kantor. Jadi otomatisasi dan tata kelola kantor. Nah itu kalau zaman dulu namanya adalah administrasi perkantoran. Sekarang OTKP. Jadi tentunya kalian juga sudah ada yang memilih jurusan atau prodi atau kompetensi keahlian OTKP itu. Nah, sepintas bidang-bidang yang harus kita kerjakan nanti, kita pelajari maksudnya, itu ya masalah tata kelola kantor ya nak ya. Masalah tata kelola kantor, tentang kearsipan, tentang perjalanan dinas, dan prakteknya juga banyak tentang telepon, tentang surat menyurat Inggris, korespondensi Inggris, dan masih banyak yang lain lagi. Dan prakteknya itu juga fasilitas kita juga sudah insya Allah itu lengkap. Kemudian yang ketiga itu adalah perbankan syariah atau bisa kita sering sebut dengan PBS. Nah, perbankan syariah atau PBS ini sebenarnya satu rumpun dengan AKL tadi atau akuntansi keuangan dan lembaga atau akuntansi, itu satu rumpun. Hanya di sini yang perbankan syariah ini ada syariahnya. Kalau yang AKL tadi itu cenderung ke konvensional. Kalau yang syariah itu ya kita menuju ke syariahnya. Tempat prakteknya baik AKL atau perbankan syariah atau PBS kita juga sudah ada. Kita punya yang namanya loket bank mini itu tempat praktek untuk AKL dan PBS. Kemudian masalah pembukaannya juga sama. Bisa kita kerjakan dengan manual, juga bisa kita kerjakan dengan aplikasi. Jadi seperti itu. Itu untuk perbankan syariah atau PBS. Kemudian berikutnya adalah bisnis daring dan pemasaran atau sering kita sebut BDP. Nah, keren kan sekarang namanya bisnis daring dan pemasaran atau BDP.
Jadi di era sekarang ini, bahkan mungkin kalian-kalian semua ini juga sebenarnya sudah melaksanakan. Banyak yang ibu lihat itu dari anak-anak ibu yang kelas 11 dan 12 itu dari statusnya aja udah bisnisnya udah online itu. Di era pandemi ini apalagi. Jadi mereka kreatif, kreatif apa aja, tapi bagus banget itu. Ibu sangat acungkan jempol itu. Bahwa di era pandemi ini karena kita juga sekolahnya daring dan untuk mengisi waktu dan sebagainya, itu banyak yang berbisnis. Nah, nanti di sini di BDP ini kalian juga akan dikenalkan mengenai bisnis-bisnis online gitu. Nanti ada materinya di situ. Ada materinya ya kakak-kakak kelas Anda itu yang udah dapat ya Kak ya. Itu ada materi bisnis online. Terus kemudian tempat prakteknya kita juga udah punya tempat prakteknya. Itu kita punya Teva ya, punya Teva. Di situ kita punya teaching factory itu. Di situ kita bisa praktek di situ, praktek gimana cara melayani pelanggan, gimana cara menerima pembayaran di kasir, di teller dan sebagainya. Nanti insya Allah itu udah memenuhi persyaratan semua kita itu. Itu tadi yang bisnis manajemen. Jadi tadi ada AKL, ada PBS, ada OTKP ya, kemudian ada BDP. Itu yang bisnis manajemen. Kemudian yang kelompok teknologi itu kita ada dua. Yang pertama itu adalah teknik komputer dan jaringan ya, atau biasa kita sebut TKJ. Nah, biasa kita sebut TKJ ya, teknik komputer dan jaringan. Nah, di sini nanti Anda akan belajar atau mempelajari ya berbagai macam ini yang berkaitan dengan masalah-masalah komputer dan jaringan. Nanti ya akan diperkenalkan dasar dan sampai itu ke dalam-dalamnya oleh Bapak Ibu guru pengampu mapel TKJ itu. Jadi nanti Anda bisa install, bisa servis, misalnya printer dan sebagainya, dan banyak lagi nanti hasil yang akan Anda peroleh dari hasil belajar dari TKJ itu. Ibu hanya kenalkan sepintas aja, gambarannya aja. Nanti detailnya itu kalau Anda sudah ada di sini. Kemudian yang terakhir itu adalah jurusan DKV, Desain Komunikasi Visual. Ini adalah termasuk kelompok teknologi juga. Itu adalah kompetensi kalian atau program keahlian atau jurusan yang terbaru di sekolah kita, DKV itu. Jadi DKV itu apa? DKV itu penyampaian pesan atau komunikasi yang menggunakan elemen-elemen visual atau rupa. Terus Anda nanti belajar mengolah pesan secara informatif, komunikatif, efektif, serta sekreatif mungkin agar pesan itu mencapai sasaran. Jadi nanti akan belajar banyak tentang desain itu. Nanti kita juga udah siapkan Bapak Ibu gurunya dan fasilitasnya. Jadi di DKV ini nanti Anda bisa menciptakan karya desain di berbagai media. Nanti Anda bisa ciptakan itu, misalnya pembuatan poster, logo, ilustrasi desain, web, foto, video, animasi, dan sebagainya. Karena kemarin waktu kita mau buka di kafe ini juga kita studi banding ke Jogja ya. Kemarin itu kita pihak manajemen sekolah itu juga sudah melihat secara langsung bagaimana anak-anak DKV itu
praktek di dalamnya itu. Jadi insya Allah nanti Anda akan mumpuni atau ahli di bidang Anda masing-masing ini. Jadi intinya itu prodi atau jurusan atau kompetensi keahlian yang ada di kita. Yang pertama tadi AKL, kemudian OTKP, BDP, PPS, TKJ, dan DKV ya, DKV itu. Jadi semua jurusan itu bagus, semua jurusan itu oke, semua jurusan itu yes ya, nggak ada yang jurusan ini jangan ini yang ini enggak, semuanya itu oke. Tergantung semua itu tergantung Andanya nanti di dalamnya. Kalaupun Anda sekarang misalnya ngotot, aku pilih ini, aku pilih itu, kalau enggak ini enggak, kalau enggak itu enggak. Misalnya pilihanku harga mati, itu yang enggak benar ya. Ya enggak benar. Artinya Anda itu memang betul-betul harus dari ini, terutama kemarin itu Anda sudah di tes inventory kan. Nah itu Anda akan kelihatan sih bakat minat Anda itu akan kemana gitu loh. Jadi intinya Anda itu masuk milih program keahlian atau milih jurusan atau milih paket keahlian itu intinya jangan ngikut-ngikut ya. Jangan ngikut-ngikut itu apa ya? Melu-melu. Ya ikutin aja tren itu enggak. Jadi memang harus kalau bisa kan sesuai dengan kemampuan kita juga. Kalau misalnya Anda itu hanya melu-melu atau ngikut-ngikut, nanti ya endingnya hasilnya kurang bagus. Dan Ibu percaya Anda kemarin itu mau daftar terus milih prodi itu ya mudah-mudahan itu sudah disesuaikan dengan kira-kira kemampuan saya itu tepatnya di sini atau saya ini milihnya jurusan ini. Kemudian kemarin itu pilihan kan mungkin ada 2 ya nak ya, 2 apa 3 itu. Barangkali nanti kalau misalnya mungkin nggak bisa yang pertama, barangkali mungkin yang kedua. Yang kedua itu juga kita jalani. Terus selain itu didukung dengan tes inventory-nya gitu ya. Nah mudah-mudahan jurusan yang Anda pilih ataupun nanti apapun jurusan yang Anda pilih, kalau Anda itu serius di dalamnya, belajar dengan sungguh-sungguh, disiplin, insya Allah Anda akan berhasil. Jadi berhasil dan enggaknya Anda itu faktor utamanya bukan sekolah, bukan guru, tapi semuanya. Ya Anda, ya guru, ya sekolah kan gitu. Jadi keberhasilan kita adalah keberhasilan yang didukung oleh semuanya. Maksudnya itu tadi dari Anda sendiri, dari kita, juga dari sekolah. Gitu. Jadi semua unsur itu harus terpenuhi. Kalau sekolah ngotot-ngotot misalnya membimbing Anda sudah serius begini-begini, fasilitas sudah ada, sudah lengkap. Lah Andanya misalnya males-malesan dan sebagainya, itu juga hasilnya kurang baik ya. Jadi Ibu harapkan kita kerjasama untuk keberhasilan menghantarkan Anda nanti. Jadi dari Andanya juga semangat, siap, disiplin. Insya Allah dari kitanya juga seperti itu. Insya Allah Anda akan berhasil ya. Tuh. Jadi itulah pengenalan tentang program-program studi atau jurusan atau kompetensi keahlian yang ada di sekolah kita. Mudah-mudahan nanti Anda akan nyaman di dalamnya. Di jurusan apapun Anda akan nyaman di dalamnya. Itu kakak-kakak Anda itu sudah pada nyaman ya. Nyaman di kamarnya masing-masing gitu loh. Nyaman di tempatnya masing-masing. Nyaman di prodinya masing-masing. Jadi gitu. Kemudian yang terakhir,
Sekali lagi kita sama-sama berdoa ya, mudah-mudahan kondisi ini tetap membaik, tetap segera membaik, maksudnya segera membaik, pandemi segera berakhir, jadi kita bisa bebas konsultasi tatap muka, belajar di kelas bareng dengan teman-teman, bareng guru dan kita bisa praktek secara langsung itu, sehingga hasil kita dengan maksimal. Tapi sementara masih kondisi seperti ini, kita walaupun belajar daring, tapi kita juga harus tetap semangat dan selalu mengikuti. Gitu. Jadi itu. Jadi tetap semangat dan selalu mengikuti apa yang disampaikan oleh Bapak dan Ibu guru, walaupun itu masih daring. Terakhir, selalu jaga kesehatan Anda. Mudah-mudahan walaupun kondisi seperti ini, kita tetap diberi kesehatan dan kekuatan, tidak patah semangat, sehingga walaupun pencapaiannya kurang maksimal, tapi tetap ada gitu ya, tetap ada. Barangkali itu aja yang bisa Ibu sampaikan. Sekali lagi, nanti detailnya itu di prodi masing-masing. Ibu hanya mengenalkan sepintas saja itu jurusan yang ada di tempat kita. Barangkali seperti itu ya nak ya. Ibu akhiri, kurang lebihnya mohon maaf kalau ada kesalahan. Hanya kepada Allah Ibu mohon ampun. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akhiri, nun wal kolami wa mayasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.